Om Swastiastu, Om Anubhadra Kradawayanti Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang mantra, di mana materi ini merupakan kelanjutan daripada materi minggu lalu, yaitu tentang yantra dan tantra. Adapun kompetensi dasar yang diambil dari pengetahuan 3.3, yaitu menerapkan ajaran yantra, tantra, dan mantra. Indikatornya adalah yang pertama menguraikan hakikat mantra, yang kedua yaitu menjelaskan fungsi dan manfaat mantra, yaitu yang ketiga yaitu adalah menjelaskan bentuk mantra, dan yang keempat yaitu membuat contoh mantra di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun nanti tujuan pembelajaran yang harus anak capai, yaitu yang pertama adalah siswa dapat menguraikan hakikat mantra, kemudian yang kedua siswa dapat menjelaskan fungsi dan manfaat ajaran mantra, yang ketiga yaitu siswa dapat menjelaskan bentuk mantra, dan yang keempat yaitu siswa dapat membuat contoh mantra dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang akan Ibu bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah hakikat mantra. Nah, kata mantra itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata man yang artinya pikiran, dan tra itu artinya adalah media, menyeberangkan. Jadi mantra adalah media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci atau yang tidak benar itu menjadi semakin suci dan semakin benar. Itu dalam buku Wiyana tahun 2004, itu halaman 184. Kemudian mantra adalah kumpulan dari kata-kata yang mempunyai arti mistik serta umumnya berasal dari bahasa Sanskerta dan dinamai bijaksara. Itu dalam buku Tim Penyusun di tahun 1987, itu halaman 6. Jadi dibuat oleh tim penyusun. Nah, kemudian mantra disusun itu dengan menggunakan aksara-aksara tertentu yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk bunyi, sedangkan huruf-huruf itu sebagai perlambang dari bunyi tersebut. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menjelaskan mantra adalah merupakan susunan kata yang berunsur puisi seperti ritme dan irama yang dianggap mengandung kekuatan gaib. Itu biasanya diucapkan oleh dukun atau pawang untuk menandingi kekuatan gaib yang lain. Mantra sebagai sebuah pola gabungan kata-kata bahasa Weda ya, yang diidentikan dengan dewa atau dewi tertentu. Nah, mantra digunakan dalam sadhana tantra atau berbagai ritual diucapkan atau diulang-ulang dalam berbagai kombinasi atau konteks yang kemudian membuat pola vibrasi tertentu. Nah, mantra-mantra yang ada sekarang adalah warisan dari para maharishi, yaitu orang suci, orang sadhu, dan yogi yang telah mempraktikkan berbagai mantra selama ribuan tahun. Nah, itu dalam buku Chaudhry di tahun 2003 halaman 97. Nah, dari penjelasan tersebut ya dapat disimpulkan bahwa dapat kita pahami yaitu bahwa mantra merupakan aspek dari Brahman dan seluruh manifestasi beliau. Nah, mantra disusun dengan menggunakan aksara-aksara tertentu, diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk bunyi. Ya, sedangkan huruf-huruf itu sebagai perlambang-perlambang dari bunyi tersebut. Nah, untuk menghasilkan pengaruh yang dikehendaki, maka mantra harus disuarakan dengan cara yang tepat sesuai dengan suara, ritme, dan warna bunyi. Nah, demikianlah hakikat mantra. Dan sekarang kita lanjutkan pada fungsi dan manfaat mantra. Adapun fungsi mantra dan manfaat mantra yang pertama yaitu adalah untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di dalam ajaran agama Hindu, Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widi itu sebagai pencipta semua
yang ada ini, beliaulah yang menyebabkan semua ini ada dan menjadi hidup. Tanpa bantuan beliau, semuanya ini tidak akan pernah ada. Nah, kita patut bersyukur ke hadapan Ide Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama yang tersurat dan tersirat dalam kitab suci Weda. Nah, adapun fungsi dan manfaat yang kedua yaitu adalah memohon kesucian. Tuhan Yang Maha Esa bersifat maha suci. Nah, bila kita ingin memperoleh kesucian itu, ya dekatkanlah diri kepada Tuhan atau kepada beliau, kepada Ide Sang Yang Widi. Nah, dengan kesucian hati dapat menyebabkan seseorang memperoleh kebahagiaan, menghancurkan pikiran atau perbuatan jahat. Orang yang memiliki kesucian hati mencapai surga, dan bila ia berpikiran jernih dan suci, maka kesucian akan mengelilinginya. Kesucian atau hidup suci itu diamanatkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, demikian untuk fungsi dan manfaat yang kedua. Sekarang kita lanjut pada fungsi dan manfaat yang ketiga, yaitu memohon keselamatan. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widi untuk memohon keselamatan dan kebahagiaan, yaitu melalui berbagai jalan yang ditunjukkannya dalam kitab suci Weda. Baik anak bisa menggunakan itu dengan jalan catur marga ataupun bisa juga dengan jalan Astanga Yoga. Catur marga itu adalah 4 jalan untuk menghubungkan diri kepada Tuhan, sedangkan Astanga Yoga itu yaitu adalah 8 tahapan untuk bisa menghubungkan diri kepada Tuhan. Nah, kemudian keselamatan dalam hidup ini merupakan sesuatu yang sangat penting, yaitu dalam keadaan selamat kita dapat melaksanakan pengabdian hidup ini menjadi lebih baik. Tuhan Yang Maha Esa itu Maha Pengasih dan Penyayang, selalu menganugerahkan pertolongan kepada ciptaannya. Orang-orang yang bijaksana sesudah kematiannya memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang sejati. Nah, kemudian fungsi dan manfaat yang keempat yaitu memohon pencerahan dan kebijakan. Dalam kitab Nirukta Wedanga, mantra dapat dibagi menjadi 3 sesuai dengan tingkat kesukarannya, yaitu yang pertama Paroksa mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang paling tinggi. Ya, hal ini disebabkan mantra jenis ini hanya dapat dijangkau arti dan maknanya itu kalau diwahyukan oleh Tuhan. Tanpa sabda Tuhan, mantra ini tidak mungkin dapat dipahami. Jadi hanya dapat dipahami oleh para maharsi yang bisa menerima wahyu Tuhan. Kemudian adapun yang kedua yang disebut dengan Adhyatmika mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang lebih rendah dari paroksa mantra. Nah, mantra ini dapat dicapai maknanya melalui proses penyucian diri. Orang yang rohaninya masih kotor tidak mungkin dapat memahami arti dan fungsi dari jenis mantra ini. Jadi intinya dia harus menyucikan dirinya atau dia harus mengalami kesucian lahir dan batin. Kemudian tingkat kesukaran dari mantra yang ketiga yang disebut dengan Pratyaksa mantra, yaitu mantra yang lebih mudah dipahami dibandingkan dengan paroksa mantra dan Adhyatmika mantra. Untuk menjangkau makna mantra ini dapat hanya mengandalkan ketajaman pikiran dan indera. Nah, demikianlah ketiga mantra yang dapat dilihat dari tingkat kesukarannya. Kemudian adapun fungsi dan manfaat yang kelima yaitu melestarikan ajaran Dharma. Sumber ajaran agama Hindu adalah Weda. Weda adalah wahyu Tuhan yang diterima oleh para maharsi baik secara langsung maupun berdasarkan ingatannya. Nah, ini sudah anak pelajari yaitu dalam klasifikasi Weda. Jadi wahyu yang diterima langsung oleh para maharsi yang diterima berdasarkan dari pendengarannya itu disebut dengan Weda Sruti. Sedangkan wahyu yang
diterima oleh para Maharshi berdasarkan ingatannya itu disebut dengan Weda Smriti. Kemudian diyakini bahwa pada awalnya Weda diajarkan secara lisan. Hal ini memungkinkan karena pada saat itu manusia masih mempolakan dirinya secara sederhana dan polos. Artinya manusia pada saat itu belum mengenal tulisan, sehingga penyampaian mantra itu dari satu orang ke orang lain, yaitu secara langsung yang pernah disampaikan oleh Maharshi yang menerima wahyu. Nah, setelah kebudayaan manusia semakin berkembang, peralatan tulis menulis telah ditemukan, maka berbagai jenis mantra yang sudah ada dan yang harus diterima dituliskan secara baik dalam buku. Nah, kitab lontar yang disebut Warnat Maka Sabda yang terdiri dari suku kata ataupun kalimat. Sedangkan mantra yang diucapkan disebut Wanyatma Sabda yang merupakan nada atau perwujudan dari pikiran melalui suara tertentu. Nah, yang dapat berupa suara saja atau kata-kata yang diucapkan ataupun dilakukan, dan setiap macamnya dipergunakan sesuai dengan keperluan, kemampuan, serta motif pelaksana. Nah, demikian fungsi dan manfaat daripada mantra itu ada 5. Dan sekarang kita lanjut pada bentuk mantra. Bentuk abstrak yang dimanifestasikan itu berasal dan diidentikan dengan para dewa atau dewata. Mantra merupakan sifat alami dari dewa-dewa dan tidak dapat dipisahkan keduanya. Jadi antara mantra dengan dewa itu sangat keterkaitan. Kekuasaan para dewa merupakan satu kesatuan dengan namanya. Aksara suci dan mantra yang menjadi kendaraan gaib para dewa dapat menghubungkan penyembah dengan dewata yang dipuja. Ya. Pustaka Yamalam Tantra menjelaskan sebagai berikut. Sesungguhnya tubuh dewata muncul dari mantra atau bija mantra. Masing-masing dewata digambarkan dengan sebuah mantra yang jelas dan melalui bunyi-bunyi yang misterius. Arca dapat disucikan dengan mantra dan arca tersebut menjadi hidup. Demikianlah kekuatan sebuah mantra yang menghadirkan dewata dan masuk ke dalam arca sebagai jembatan penghubung dunia yang berbeda, di mana mantra-mantra sebagai instrumen sehingga dapat dicapai sesuatu di luar kemampuan logika manusia. Demikian bentuk daripada mantra itu, yaitu berupa aksara, berupa arca yang kemudian dirapalkan lewat mantra untuk menghubungkan antara penyembah dengan Tuhannya. Nah, sekarang dilanjutkan dengan contoh mantra. Contoh mantra mungkin anak-anak sudah tahu dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Misalnya anak baru bangun itu pakai mantra, kemudian cuci muka juga pakai mantra, cuci tangan pakai mantra, dan seterusnya. Nah, sekarang saya memberikan contoh hanya beberapa saja. Ya, yang pertama misalnya contoh doa bangun pagi. Ya, seperti Om Cagrasca Prabhata Kalasca Yenama Swaha. Nah, terjemahannya, oh yang Widi, hamba memujamu bahwa hamba telah bangun pagi dalam keadaan selamat. Nah, itu contoh dari doa bangun pagi. Kemudian yang kedua yaitu contoh doa membersihkan diri atau mandi. Ya, Om Gangga Amarta Sarira Sudanam Swaha, Om Sarira Parisudamam Swaha. Terjemahannya, ya Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan abadi dan suci. Semoga badan hamba menjadi bersih dan suci. Nah, kemudian lanjut ke doa untuk menikmati makanan. Jadi kalian menghadapi makanan adalah doanya seperti ini. Om Angkang Kasokaya Isana Yenama Swaha, Swasti Swasti Sarwa Dewa Huta Pradana Purusa Sang Yoga Yenama. Nah, terjemahannya adalah, oh yang Widi yang bergelar di sana, bergerak cepat para dewa hutam dan unsur pradana purusa, para yogi,
semoga senang berkumpul menikmati makanan ini. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu mantra sebelum belajar. Diana boleh menggunakan mantra Saraswati ini yang sudah sering dipakai ya. Ibu berikan contoh yaitu Om Saraswati Namostubhyam Waradikama Rupini Widyarambam Karisyamu Siddhir Bawa Tumi Sadam. Artinya, Om Dewi Saraswati, sembah rendah hatiku kepadamu yang merupakan pemenuhan semua ingatanku. Saya mulai studi dengan permintaan agar engkau melimpahkan karunia-Mu padaku. Nah, itu dalam buku Dana dan Surat Naya tahun 2013 halaman 38. Nah, demikianlah penjelasan dari mantra ini, dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang akan Ibu berikan nanti LKS-nya. Silakan anak-anak diskusi berkelompok dan saling berkolaborasi serta tanya jawab dengan kalau misalnya ada yang belum dipahami, dan memberikan masukan bila ada yang perlu ditambahkan. Nah, demikianlah Ibu akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.